Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil Islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Qayyum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah lingkungan dunia usaha. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Astarini Padapi SPT MSI. Pokok bahasan yang pertama adalah lingkungan internal operasi. Kemudian yang kedua lingkungan internal sumber daya manusia. Yang ketiga lingkungan internal penelitian dan pengembangan. Dan yang keempat lingkungan internal sistem informasi manajemen. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu lingkungan internal operasi. Pengertian manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi tidak terlepas dari pengertian manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fogarty mendefinisikan manajemen operasi sebagai suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian, penerapan fungsi manajemen operasi dalam perencanaan manajer operasi menentukan tujuan dari subsistem operasi dari organisasi dan mengembangkan program, kebijaksanaan, dan prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Fungsi penggerakan dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mengembangkan standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya elemen dasar manajemen operasional. Yang pertama itu penerapan pengetahuan atau praktik yang dikembangkan dari disiplin ilmu lain, kemudian konsep dasar manajemen, kemudian penemuan teknologi, kemudian teknologi dan konsep yang dikembangkan melalui teori organisasi dan manajemen atau teknik dan konsep. Kemudian jenis organisasi dalam kegiatan operasi yaitu organisasi manufaktur dan organisasi jasa. Organisasi manufaktur itu dilakukan untuk organisasi manufaktur umumnya berdasarkan atas karakteristik uh, operasinya seperti waktu operasi dan volume produksi. Adapun organisasi jasa atau organisasi non manufaktur merupakan kegiatan operasi yang tidak menghasilkan barang berwujud. Yang kedua adalah lingkungan internal sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM ini sejalan dengan kajian Dessler tahun 2017 bahwa MSDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan karyawan di satu perusahaan yang dimulai dari perencanaan, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian karyawan, kompensasi, dan PHK. Adapun ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi kepemimpinan, dan fungsi pengendalian. Fungsi-fungsi pokok MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu fungsi pengadaan SDM. Dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua itu fungsi pengembangan yang meliputi pelatihan dan pengembangan karir, dan yang ketiga fungsi pemeliharaan yang meliputi fungsi
kompensasi, dan integrasi karyawan. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada globalisasi, kemudian profitabilitas melalui pertumbuhan bisnis, kemudian perkembangan teknologi, kemudian modal intelektual, dan yang terakhir yang kelima yaitu perubahan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga itu lingkungan internal penelitian dan pengembangan. Pengertian. Menurut Sugiono, metode research atau development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, langkah-langkah yang kemudian ditempuh dalam metode penelitian dan pengembangan yaitu yang pertama, studi pendahuluan, dan yang kedua, pengembangan model, dan yang ketiga, pengujian. Adapun problematika penelitian metode research dan development, penelitian metode riset dan development sangat sesuai dilakukan bagi penyusun tesis dan disertasi. Hal tersebut karena penelitian metode research dan development ini menghasilkan something new. Berbagai kendala penelitian dan metode research dan development dialami oleh peneliti. Yang keempat, lingkungan internal, sistem informasi manajemen. Konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan dan pengendalian internal suatu bisnis yang mencakup penggunaan akuntansi manajemen atas manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Adapun dasar-dasar sistem informasi manajemen menurut Stoner dalam yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ristati tahun 2017, sistem informasi manajemen adalah sebuah metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi dari manajemen seperti Ali Sadikin dan Nuruddin Wiranda, perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Kemudian komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama itu manusia, kemudian yang kedua proses bisnis, yang ketiga data, yang keempat perangkat keras, yang kelima perangkat lunak. Semua komponen ini harusnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.